Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Akbar Maulana dengan NIM D10112111053 dari program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Pada video vlog saya kali ini, saya akan menjelaskan pengertian PMBOK dan hubungannya dengan proyek konstruksi. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang PMBOK. PMBOK adalah suatu standar internasional manajemen proyek yang bertujuan agar standar tersebut dapat menjadi acuan utama dalam pelaksanaan kegiatan proyek, yang harapannya akan memberikan hasil proyek yang berkualitas dan kompleksitas yang mudah dimengerti. Terus isi dari PMBOK sendiri yaitu mengenai 5 grup proses dan 10 area pengetahuan. Berikut penjelasan yang dapat saya sampaikan. Yang pertama ada 5 grup proses dalam PMBOK. Yang pertama ada initiating, yang kedua ada planning, yang ketiga ada executing, yang keempat ada monitoring and controlling, yang kelima ada closing. Yang pertama adalah initiating. Initiating adalah suatu fase untuk menentukan visi proyek, yang mendokumentasikan apa yang ingin kita capai dan mendapatkan persetujuan dari pemangku kepentingan. Yang kedua, planning. Planning sendiri adalah fase di mana kita merencanakan langkah atau tahap yang akan kita gunakan untuk membangun infrastruktur. Yang ketiga ada executing, yaitu fase rencana yang sudah dibuat akan kita eksekusi sesuai dengan timeline atau schedule yang telah kita tentukan. Di sini sebagian besar kita akan mengeluarkan anggaran untuk mencapai hasil yang kita harapkan. Yang keempat ada monitoring and controlling, yaitu untuk mengawasi kemajuan dari proyek yang berjalan dan melihat apakah sudah sesuai dengan rencana atau belum. Dan yang terakhir ada closing. Closing adalah tahap akhir dari siklus hidup proyek. Jadi proyek itu harus secara resmi kita tutup dan memperoleh persetujuan dari pelanggan, pemangku, atau sponsor proyek tersebut. Selanjutnya ada 10 pengetahuan yang harus kita ketahui dalam manajemen proyek. Yang pertama ada project integration management. Yang kedua ada project scope management. Yang ketiga ada project time management. Yang keempat ada project cost management. Yang kelima ada project quality management. Yang keenam ada project research management. Yang ketujuh ada project communication management. Yang ke-8 ada project research management. Yang ke-9 ada project procurement management. Dan yang ke-10 ada project stakeholder management. Selanjutnya ada hubungan PMBOK dengan proyek konstruksi. Jadi hubungannya adalah sebagai pedoman standar dalam usaha manajemen kegiatan proyek yang meliputi tahapan perencanaan dari awal sampai akhir dengan mengalokasi sumber daya secara efektif dan efisien. Terdapat macam-macam dampak dari PMBOK pada proyek konstruksi, antara lain memaksimalkan potensi SDM. Selanjutnya, mengelola risiko kegagalan proyek dan membuat perencanaan yang tepat. Jadi, kesimpulan yang dapat saya sampaikan, hubungan dari PMBOK dan proyek konstruksi ini merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam manajemen proyek konstruksi. Jadi, PMBOK itu berperan sebagai aplikasi pengetahuan, keterampilan, peralatan, dan teknik pada kegiatan proyek agar persyaratan proyek dapat terpenuhi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika ada lebihnya tolong disimpan karena saya orangnya ikhlas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.